pembuatan rencana pembelajaran. Ya, Bapak Ibu, terkait dengan rencana pembelajaran banyak hal yang perlu kita perhatikan. Ya, Bapak Ibu, mulai dari kita menentukan kompetensi dasar, kemudian menentukan IPK, menentukan tujuan sampai dengan evaluasinya. Ya, Bapak Ibu, agar kegiatan kita pada siang hari ini berjalan lancar, bermanfaat untuk kita semua, kemudian menjadi sebuah solusi yang bisa kita gunakan untuk mengatasi permasalahan yang kita hadapi bersama. Monggo silakan berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Terima kasih. Seperti biasa Bapak Ibu, kesepakatan kelas sudah kita tentukan. Bapak Ibu harus aktif dalam kegiatan ini. Kemudian juga silakan Bapak Ibu tertib ketika Bapak Ibu mau menyampaikan permasalahan, mau bertanya, menanggapi. Seperti biasa Bapak Ibu bisa angkat tangan terlebih dahulu. Ya. Terus selanjutnya di kesempatan kali ini silakan moderatornya siapa? Moderator hari ini? Belum ditunjuk, Bu Ani. Oh, belum ditunjuk. Bagaimana kalau Bu Retno siap hari ini? Bu Retno Insya Allah siap, Bu. Ya. Oke, Bu Retno, internet stabil ya? Insya Allah stabil. Insya Allah stabil. Ya, biar bergantian menjadi moderator begitu. Baik, Bapak Ibu, untuk kegiatan hari ini seperti biasa melanjutkan kemarin. Kita kemarin diskusi luar biasa terkait dengan media ya. Apakah Bapak Ibu sudah mendapatkan pemahaman yang lebih terkait dengan media? Silakan. Sampun, Bu. Bu Reza dulu silakan menyampaikan. Kemarin berdasarkan yang disampaikan oleh Pak Bambang untuk media itu kemarin kan permasalahannya tentang PowerPoint Ibu. Nah, kemarin yang ditekankan oleh Pak Bambang itu apabila PowerPoint itu isinya hanya materi dari buku kemudian dipindah menjadi PowerPoint itu nanti tergolongnya adalah ke sumber. Tapi kalau misalnya PowerPoint itu isinya adalah analisis, misalnya teks biografi, analisis tentang struktur teks biografi, kemudian analisis tentang kebahasan teks biografi, maka dari itu bisa disebut sebagai media pembelajaran. Ngoten Ibu yang saya pahami dari kemarin tentang media pembelajaran. Ya, terima kasih Bu Reza. Ibu, ada yang mau menambahkan? Silakan. Silakan apabila ada yang mau menambahkan. Ya, silakan Pak Yon. Bu, mungkin sepemahaman saya selama belajar untuk media itu bisa sebaiknya disesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah, juga siswa, kemampuan siswa dan gurunya, karena mungkin model pembelajaran yang inovatif yang ada di internet atau di literatur itu mungkin bisa diterapkan di sekolah tersebut, tapi belum tentu itu bisa diterapkan di sekolah di kelompok ini gitu. Jadi mungkin yang efektif adalah tetap menyesuaikan dengan keadaan di sekolah masing-masing. Mungkin itu Bu. Terima kasih. Berarti terkait pemilihan medianya ya Bapak? Ya, terkait pemilihan media ini juga disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Ya, ketika di situ banyak siswa yang memiliki gaya belajar audio, kemudian gaya belajar visual atau kinestetik, monggo disesuaikan ya. Jadi meskipun Bapak Ibu tidak tidak di kurikulum merdeka, tetapi juga ini kita menjadi sebuah awal yang bagus, kita mengetahui bagaimana karakteristik siswa kita. Begitu ya. Itu tambahan dari Pak Yon bisa digunakan sebagai salah satu pertimbangan Bapak Ibu. Oke, ada lagi tambahan yang lain, silakan.
Mohon maaf Bu Ani. Ya, Bu Erin, silakan. Saya tidak mau menambahkan sih, tapi mau bertanya boleh Ibu? Iya Bu, silakan kita berdiskusi ya. Boleh ditanggapi teman-teman. Monggo, silakan Bu Erin. Ya Bu, terima kasih. Kemarin yang disampaikan Pak Bambang terkait dengan bagan skema atau mungkin bagan alir, itu kalau saya cari literaturnya di Google itu kok tidak menemukan ya Bu, padahal saya berniat untuk, atau mungkin saya sangat tertarik untuk menggunakan media itu Ibu, untuk menganalisis terutama. Pripun nggih Bu solusinya? Oh, iya. Ada yang mau menanggapi? Silahkan. Ya, silakan Pak Yogi menanggapi permasalahan yang dihadapi oleh Bu Erin. Media. Sebagai media, Pak. Iya. Ya, Bu, itu tadi masukan dari Pak Yogi. Monggo Bu Reza. Kalau misalnya jenengan tidak menemukan kajian literaturnya, atau Bu, saya ingat beberapa waktu yang lalu kan kita pernah membahas kalau misalnya narasumber yang jenengan wawancarai itu pernah melakukan penelitian misalnya dengan bagan alir, maka itu bisa dibuat dibuat pedoman ngoten. Mungkin solusinya adalah jenengan bisa mewawancarai Pak Bambang terkait dengan bagan alir tersebut. Ngoten Ibu. Ya, catat ya Bu, bisa menggunakan alternatif lain, bisa mewawancarai Pak Bambang. Ya, ada lagi? Bu Yani, silakan. Okay. Seingat saya, misal pun tidak pakai bagan alir pun tidak apa-apa, nggih Bu Erin. Kayak kemarin saya menanyakan yang menganalisis itu bisa pakai skema bagan. Seperti yang dicontohkan Pak Bambang itu, kemarin waktu terakhir itu, yang ada panah-panahnya. Itu sepertinya malah lebih mudah dan siswa juga akan paham mungkin nggih kalau pakai itu. Ya, pakai bagan Bu. Pakai lagi ya. Nah, ini ruang kolaborasinya luar biasa ya. Terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Silahkan. Ya, itu tadi Bu Erin, jawaban dari teman-teman. Jadi kita berdiskusi bersama ya. Ternyata alhamdulillah melalui forum ini kita mendapatkan banyak solusi. Monggo dipersilahkan untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi ya. Sehingga ide teman-teman ini bisa membantu kita di dalam memecahkan masalah yang kita hadapi. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan teman-teman Bu Erin. Jadi mohon maaf ya, bagan alir kan tidak satu-satunya media yang bisa kita gunakan. Jadi mungkin bagan saja bisa digunakan ya. Hanya mungkin pengertiannya yang ditulis Pak Bambang menggunakan itu. Kalau misalnya nanti Ibu mau melakukan wawancara dengan Pak Bambang, monggo itu juga bisa digunakan begitu. Ngaten Bu Erin. Nggih Ibu dan teman-teman, terima kasih. Ya. Oke, baik. Bapak Ibu, karena ini waktu kita itu terbatas, ya, terbatas dan semua harus mempresentasikan rencana aksi yang akan diunggah dan juga nanti akan dipraktikkan. Maka untuk hari ini, apakah Bapak Ibu sudah siap untuk mempresentasikan rencana pembelajaran yang sudah dibuat? Insya Allah sudah Bu. Sama ya. Ya. Oke, baik. Bu. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi, nah ini Pak Bambang Sugeng Rawuh, Pak Bambang. Mohon maaf Pak, nanti apabila
kurang kondusif karena ini saya di Hotel Horizon Pak, sedang loka karya. Nggih. Saya cari tempat yang kosong ini Pak. Nggih, nggih. Nggih. Ya, begitu Bapak Ibu. Pak Bambang, selamat Hari Guru Pak. Semoga tetap menginspirasi kami. Nggih. Bapak Ibu yang lain, semoga tetap menjadi inspirasi bagi putra-putri dan semoga apa yang sudah Bapak Ibu sumbangkan untuk putra-putri dan juga bangsa kita ini mendapatkan imbalan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Amin, amin ya Rabbal alamin. Berkah ilmunya ya Bapak Ibu ya. Nggih, amin Ibu. Oke, amin Bu. Ya, oke. Baik. Kalau memang sudah ada yang siap untuk mempresentasikan, nanti hari ini dipersilahkan karena memang terbatas kita untuk ini hari kedua dari 6 hari yang terjadwal. Ya, dari 6 hari yang terjadwal menyusun rencana pembelajaran. Kemudian nanti di 2 hari itu menyusun rencana penilaian. Nah, berarti kita 8 hari itu harus semuanya sudah presentasi sampai dengan penilaiannya. Agar Pak Bambang dan saya bisa memberikan masukan. Ya, nanti ketika Bapak Ibu UKIN itu sudah jelas RPP, kemudian LKPD, terus bahan ajar, media, terus juga instrumen penilaian yang Bapak Ibu yang akan ditanyakan oleh penguji itu semuanya sudah tidak ada masalah begitu. Ya. Jangan sampai Bapak Ibu ujian komprenya juga kesulitan untuk menjawab. Kalau kompre itu lisan ya Pak Bambang? Kompre lisan Bu. Ya, lisan satu-satu begitu. Nah, itu terkait dengan perangkat pembelajaran ya Pak Bambang? Nggih, ya berkait dengan perangkat dan lingkupnya itulah gitu. Jadi kalau misalnya perangkat yang dibuat apa, nanti misalnya kan menanyakan latar belakang mengapa sampai membuat perangkat seperti itu, termasuk ke penguatan sisi materi gitu. Nggih. Kurang lebihnya gitu Bu. Jadi kalau Bapak Ibu guru itu menyusun perangkat dengan baik, insya Allah bisa menjawab dengan baik. Ya, begitu Bapak Ibu. Berarti mulai dari yang dilakukan pertama ya Pak Bambang, menentukan masalah sampai dengan memilih masalah, kemudian menentukan solusi, itu juga ditanyakan dalam ujian komprehensif ya, sampai dengan menyusun RPP, sampai dengan lampiran-lampirannya. Begitu Bapak Ibu. Jadi mohon Bapak Ibu lebih semangat lagi, lebih aktif lagi. Dapatnya seberapa nanti bisa dipresentasikan dulu. Dan semoga di kelompok ini nanti yang dipresentasikan tidak hanya sekadar RPP ya. RPP matang lanjut dengan lampiran-lampiran yang lain. Karena apa? Tiap lampiran itu dinilai sendiri-sendiri Bapak Ibu. RPP dinilai sendiri, LKPD sendiri, kemudian bahan ajar sendiri, media sendiri, instrumen penilaian juga sendiri. Ya, begitu Bapak Ibu. Oke, baik, silakan yang akan presentasi, monggo. Atau boleh pertanyaan silakan. Monggo silakan, Bapak Ibu yang mau presentasi dahulu, dipersilakan. Nggih. Saya nambah ya Bapak Ibu, tadi ada istilah media bagan alir dan bagan itu yang dimaksudkan bagan alir atau bagan itu adalah sajian pesannya Bapak Ibu. Jadi seperti kemarin saya tampilkan materi tentang teks deskripsi, itu ada struktur, kemudian ciri kebahasaan, ada isi gitu ya. Nah itu gambaran yang nanti kalau dibuat menjadi media, itu medianya adalah bagan skema Bapak Ibu, bukan bagan alir. Nggih. Artinya tag yang diberi analisis gitu ya. Nah itu yang kemudian dimasukkan dalam PowerPoint, sehingga PowerPoint-nya itu berisi pesan yang mencerahkan peserta didik gitu. Tidak sekedar hanya
berisi tentang pengertian, kemudian jenis, misalnya seperti itu. Tetapi ada contoh analisis gitu. Nah ini maksudnya gitu. Sedangkan yang khusus untuk KD keterampilan itu nanti bentuknya bagan alir karena mulai dari penentuan topik atau masalah, kemudian berikutnya menyusun kerangka, mengembangkan, kemudian sampai menghasilkan teks. Nah itu kan alir itu ya, satu alur dari awal sampai akhir itu. Maka itu saya dan Pak Diamond itu menyebutnya sebagai bagan alir gitu, karena terbangun sebagai suatu bagan. Itu pun saya ambil dari konsepnya Pak Mahsun gitu ya. Jadi saya adaptasi dari konsepnya Pak Mahsun di dalam bukunya Pak Mahsun yang pembelajaran berbasis teks. Kalau di sana memang tidak disebutkan tentang media bagan alir, tetapi disebutkan bagaimana suatu proyek pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks itu dirangkai menjadi satu kesatuan mulai dari penentuan masalah sampai terakhir yaitu dihasilkan produk teks itu. Nah itulah yang kemudian saya adaptasi kalau medianya menjadi media alir, sedangkan kalau proses penulisannya menjadi satu rangkaian alur gitu ya, dari awal sampai akhir gitu. Nah itu Bapak Ibu seperti itu. Konsepnya seperti itu ya. Artinya pesan di dalam kalau itu nanti wadahnya berupa PowerPoint, isi pesan di PowerPoint itu memperhatikan aspek itu gitu. Dan kalau mau dicetak berarti dibuat satu cetakan yang menggambarkan satu rangkaian seperti itu gitu. Itu maksudnya. Oke, Bapak Ibu, itu tambahan dari saya mungkin agar Bapak Ibu nanti bisa menyusun media pembelajaran yang sederhana untuk anak-anak, tetapi anak-anak itu paham gitu. Gitu. Oke, matur nuwun. Matur suwun Pak Bambang. Itu jelas ya Bapak Ibu? Nggih, Bu. Ya, itu hanya penyebutan saja. Tadi kesulitan Bu Erin Pak untuk mencari referensi tentang bagan alir. Ini dengan penjelasan Pak Bambang menjadi lebih jelas lagi ya Bu Erin. Iya. Ya, saya juga dulu saya sudah pernah tulis menjadi satu artikel bersama Pak Diamond tentang bagan alir itu, tapi di jurnal apa itu saya juga lupa gitu Bu. Oke, itu dulu hasil penelitian saya dengan Pak Diamond, kemudian sudah dimuat di jurnal. Jabatan Pak, mohon izin sebentar Pak. Nggih. Oke. Monggo Pak Bambang, lanjut Pak Bambang. Oke, sekedap. Ini juga sambil nyambi yang lain itu. Ini jawab biar sebentar Nggih, Bapak Ibu gitu ya Bapak Ibu. Artinya begini Bapak Ibu, media itu bisa memberikan gambaran dan memudahkan peserta didik itu. Nah, media itu mestinya harus sesuai dengan gambaran materi gitu ya. Kalau kalau struktur dan kaidah kebahasaan, materinya kan uraian tentang struktur dan kebahasaan teks itu. Nah, salah satu wujudnya kan ditampilkan contoh analisis itu yang seperti kemarin saya tampilkan itu. Nah, Bapak Ibu misalnya mau memulai dengan konsep dukung antara tentang struktur, tentang ciri kebahasaan, kemudian jenis-jenis struktur, kemudian ciri kebahasaan, itu boleh. Tetapi berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah contoh analisis struktur dan ciri kebahasaan pada teks itu. Nah, itulah yang kemudian harapannya seperti itu yang memudahkan siswa. Dan gambaran media seperti itu nanti sejajar dengan atau selaras dengan LK Bapak Ibu, LK-nya Bapak Ibu. Maka kalau seperti itu, LK-nya kan berarti Bapak Ibu menampilkan teks. Lalu anak-anak diberi itu tadi teks yang kok ada kotak-kotak samping atau
di apa gitulah. Kemudian nanti anak-anak mengisi. Itu kan sederhana seperti itu gitu. Nah, tetapi kalau nanti untuk menulis, ya berarti mulai dari penentuan topik, kemudian kerangka, kemudian pengembangan kerangka menjadi struktur teks, begitu ya. Kemudian berikutnya dirangkai yang dari jabaran tiap-tiap pokok-pokok kerangka yang menggambarkan struktur teks itu, dan berikutnya dikembangkan, dan setelah itu kemudian dirangkai, akhirnya menjadi satu teks utuh gitu. Nah ini, itu yang harapannya seperti itu Bapak Ibu. Sehingga anak-anak termudahkan dan kemudian bisa melakukan adaptasi. Misalnya kalau menulis puisi dengan stimulan misalnya gambar pohon gitu, anak akan diberi gambar pohon dulu. Dari gambar pohon itu harapannya nanti menstimulasi topik tentang pohon gitu. Nah, dari gambar pohon itu kemudian ditentukan kata-kata kuncinya apa, misalnya daun, batang, kemudian ranting, kemudian buah, dan yang lainnya gitu ya. Nah, dari kata-kata itu selanjutnya dibuat menjadi baris puisi gitu ya. Kata-kata kunci kemudian dikembangkan menjadi baris-baris puisi. Nah, baris-baris puisi kemudian dirangkai menjadi bait-bait, dan setelah itu kemudian bait-bait dirangkai menjadi sebuah kesatuan puisi gitu. Nah, ini sederhananya seperti itu Bapak Ibu, sehingga pada waktu nanti menyunting atau menyelaraskan itu anak-anak bisa membaca ulang, kemudian bisa menambah atau mengurangi atau memperbaiki sehingga menjadi sebuah puisi yang utuh gitu. Nah, itu kalau itu membuat puisi. Tetapi kalau itu membuat teks deskripsi yang strukturnya itu adalah deskripsi umum, deskripsi bagian 1, bagian 2, dan selanjutnya lalu kemudian ada terakhir adalah simpulan. Nah, yang pertama berarti anak-anak mau diajak untuk mendeskripsikan apa? Kalau kemarin contohnya kan ruang belajarku gitu ya, atau rumahku, atau sekolahku, atau misalnya pohon manggaku gitu misalnya gitu. Karena di teks deskripsi itu yang dideskripsikan ada 3 hal. 1 tentang objek, 2 benda atau peristiwa gitu. Nah ini. Nah setelah itu Bapak Ibu bagian deskripsi umum yang mau dideskripsikan apa? Seperti kemarin misalnya ruang belajarku itu kan yang dideskripsikan 3 hal. Ada luas, kemudian nyaman, kemudian berikutnya apa Bapak Ibu kemarin? Luas, nyaman, lalu terang ya Bapak Ibu. Nah, itu kan hadir di bagian awal ya, bagian bagian deskripsi umum, 3 hal itu. Nah, selanjutnya bagian berikutnya yaitu berkaitan dengan deskripsi bagian, berarti kan berikutnya paragraf berikutnya akan mendeskripsikan tentang terang tadi ya. Mendeskripsikan terang, kemudian mendeskripsikan nyaman, dan kemudian mendeskripsikan luas gitu. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya terakhir adalah kesimpulan itu. Nah, maksud saya berarti yang pertama kan anak diajak untuk menentukan topik, selanjutnya dari topik itu menentukan pokok-pokok yang akan mengisi struktur teks tadi ya, struktur teks deskripsi. Berarti kalau begitu struktur teks deskripsi umum yang berisi apa tadi? Berisi tentang apa yang mau dideskripsikan tentang deskripsi tadi ya, 3 hal tadi. Kemudian berikutnya deskripsi bagian, kemudian berikutnya adalah simpulan. Nah, itu kemudian di pokok-pokok itu dibuat menjadi kerangka karangan atau bagian atau pokok-pokok struktur teks itu. Nah, selanjutnya dari pokok-pokok itu dikembangkan menjadi paragraf yang nanti menjadi pengisi struktur teks itu. Nah, selanjutnya dari yang telah dikembangkan itu kemudian dirangkai menjadi satu kesatuan teks itu. Nah, setelah itu kemudian
disunting atau diselaraskan berkaitan dengan keutuhan penggunaan konjungsi, mungkin kalimat yang belum baik, atau mungkin penggunaan kaidah kebahasaan yang belum tepat, nah itu kemudian disunting di situ gitu. Nah, selanjutnya adalah mungkin ada penggunaan ejaan yang kurang tepat dan sebagainya. Nah, akhirnya anak akan menghasilkan sebuah teks deskripsi yang secara struktur dan ciri kebahasaan baik gitu. Nah, itu. Nah, seperti itu, itulah yang kemudian kami sebut, saya dengan Pak Diamond itu dengan istilah bagan alir gitu. Karena mengalir itu ya itu maksudnya begitu. Begitu pula berkaitan dengan nanti kalau menyusun simpulan isi teks itu. Nah, simpulan isi teks kan berarti pertama anak-anak diajak untuk mengidentifikasi isi teks di setiap struktur teks itu. Nah, selanjutnya dari isi teks yang ada di setiap struktur teks itu lalu dirangkai menjadi kesatuan yang namanya simpulan isi teks itu. Nah, itu. Jadi kalau seperti tadi misalnya teks deskripsi dengan adanya 3 hal itu tadi, kan berarti ada pengantar pertama ya, tentang misalnya deskripsi apa? Ya, ruang belajarku itu, ruang belajarku luas, nyaman, kemudian terang gitu ya. Terang itu apa? Nyamannya bagaimana? Kemudian luasnya bagaimana? Setelah itu kemudian baru terakhir ruang belajarku yang nyaman itu semoga bisa luas, terang, dan nyaman, semoga bisa menginspirasi diriku untuk belajar menjadi orang yang baik itu. Nah, misalnya seperti itu Bapak Ibu. Itulah yang akhirnya saya sebut dengan istilah bagan alir itu. Itu. Nggih. Nggih, ngaten Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan, monggo. Nggih, monggo Bapak Ibu. Nah, nanti gini aja Bapak Ibu tampil dulu sambil saya mencari contoh, nanti kalau sudah siap tak sampaikan gitu ya di laptop yang satu lagi gitu. Nggih. Itu Bapak Ibu, sekarang silakan Bapak Ibu mulai tampil gitu, nggih. Monggo Bapak Ibu yang mau presentasi terlebih dahulu, sinten monggo. Silakan. Ini apa? Kamu pesan apa? Halo. Bu, saya